Sama orang ibadah begitu juga. Kenapa sih orang kok rajin ibadah begitu-begitu aja? Karena tukar tambah dengan maksiatnya. Jadi makhluk Allah yang paling bingung itu monyet. Kenapa? Monyet itu bisa mikir dikit. Nah, dia bisa mikir dikit tapi bleng. Kalau kita lihat kambing itu kan cuek modelnya. Ya. Lihat aja kalau mau disembelih pas hari raya itu. Kambing itu temannya udah disembelih dia cuek aja. Nggak kelihatan bingung, nggak kelihatan takut. Tapi kalau monyet itu sedang makan kelihatan bingung. Nah, gini-gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matillahi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah qoblal maghrib, melanjutkan pembicaraan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna lil awradi asaran kasiran fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarihi walakin la yazharu wa yata'akkadu illa indal muwadhabati wa tikrari wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuhu fa illam takun mimman yastawriku jami'a sa'ati lailihi wa naharihi bi wadhaifil khairat faj'al laka awradan tuwazifu 'alaiha fi awqatin makhsusatin wa taqdiha mahma fa'atatska li ta'ta dan nafsul muhafazata 'alaiha. Wa'lam dan ketahuilah olehmu, ya akhi, wahai saudaraku. Ini nasihat ya. Jadi kita dinasihati oleh muallif ini. Innal awrada, sesungguhnya adalah beberapa aurat. Aurat itu adalah beberapa wirid. Wirid itu adalah beberapa aktivitas-aktivitas zikir kepada Allah. Jadi membangun kemampuan di alam lain, wirid. Ya. Jadi wirid itu hasilnya berupa nur. Ya. Makanya sering kita baca doa Rabbi adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Terus wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Batil yang dimaksud itu nafsu kita. Ya, jadi kalau wirid itu masuk, nafsunya hilang. Ya, yang dikatakan batil, kebatilan itu adalah
hawa nafsu kita sendiri. Jadi doa itu adalah untuk membersihkan diri dari pengaruh hawa nafsu. Yang paling sulit itu adalah ngatur diri sendiri, paling sulit itu. Memanajemen mata sulit itu. Sebagaimana yang udah kita bahas, bahwa hisab besok di yaumul kiamah itu per napas. Bayangkan itu, setiap napas itu ada pertanyaan. Napas pertama, napas kedua. Kenapa? Karena sehari di dunia 1000 tahun di akhirat. Bayangkan itu, berarti sehari 24 jam. Nah, berapa itu kira-kira bahasanya? Kalau satu nafas di dunia ini berapa hari di akhirat itu? Ya, hitungannya gitu ya. Makanya besok hisab di hadapan Allah itu per napas. Kita baru bernapas sudah berapa kali, besok dihisab oleh Allah itu. Tanya, nafasmu yang sekian kali kau pakai untuk apa? Gak gampang-gampang hidup di dunia ini. Sehingga Sayyidina Umar begitu dia paham, mengerti, dia malah minta jadi rumput. Nah, kalau begini beratnya hidup di dunia, alangkah baik saya jadi rumput saja, dimakan kambing atau sapi, habis cerita. Tapi manusia panjang perjalanannya. Kadang-kadang kita juga udah dibawa, kadang-kadang udah masuk juga ke alam gaib ya, alam arwah, yaitu alam mimpi. Jadi mati itu seperti mimpi. Biasanya orang kalau selesai wirid, selesai berbuat baik, ya, selesai tahajud, selesai zikir, selesai berbuat baik, selesai bantu tetangga, terus tidur mimpi. Biasanya mimpinya indah. Cobalah, pasti enak mimpinya. Ya. Orang selesai berbuat baik itu mimpinya indah. Itu gambaran orang kalau di atas dunia ini beriman dan beramal soleh, besok masuk ke alam kubur, di alam kuburnya indah. Tapi kalau orang itu misalnya selesai curang, ya, selesai melakukan tindakan kriminal, terus tidur, mimpinya pasti nggak baik, menggigau, takut, yang nggak beralasan. Ada orang lewat takut, kenapa? Karena selesai berbuat maksiat. Nah, begitu juga orang nanti di alam kubur. Kita teruskan. Wa alam anna li auradi asaron. Wa alam, dan ketahuilah olehmu anna li auradi, sungguhnya adalah tetap bagi beberapa aurat, beberapa wirid. Asaran itu ada bekasnya, kasiron yang sangat banyak. Fitanwiril qalbi, di dalam olehnya menjernihkan hati. Ya. Jadi kalau hati kita kepengen jernih, pikiran kita kepengen bersih, nah, salah satu caranya adalah memperbanyak wirid. Nah, kayak baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu nurnya putih bersih. Subhanallah, subhanallah. Kalau kepengen lihat nurnya subhanallah, coba baca 100 kali dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100 kali nanti udah mulai kelihatan putih-putih tuh. Naik 100.000 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulai. Naik lagi 10.000 kali. Subhanallah, subhanallah. Baru kelihatan nurnya. Bahwa nurnya subhanallah itu adalah putih, jernih, bersih. Maha suci Allah. Selain daripada Allah, banyak dosanya, banyak kesalahannya. Kalau baca subhanallahnya 33 kali, selesai itu maksiat, ya nggak kelihatan nurnya. Jadi kalau kita ingin hati kita bening, ya
bersih, pikiran bersih, perbanyak wirid. Wadabatil jawarihi, dan olehnya mengendalikan beberapa jawarih, itu wirid ya. Jadi wirid itu bisa tampak pada anggota badan manusia kalau udah sampai ke tahapan tertentu syaratnya ya. Makanya orang dulu baca ada anaknya sakit, dulu kan jarang dokter, jarang apotik, sakit perut, terus dibawanya ke kiai misalnya, atau ke syekh. Nah, tuan syekh, Pak ya ini anak saya sakit perut, tolong Pak Syekh disebul. Ya. Nah itu sama kiainya dibacakan, kiai yang nggak banyak dosa loh ya. Kalau kiai banyak dosa mah nggak mempan, tambah sakit perutnya. Kiai yang dosanya nggak begitu banyak, nah, dibacakan Fatihah. Setelah dibacakan Fatihah, terus disebulkan ke telapak tangannya, terus diurutkan ke perutnya anak tadi yang sakit. Biiznillah, dengan izin Allah, barakah suratul Fatihah tadi, nah, anak tadi diberi kesembuhan oleh Allah. Itu yang disebut dengan asaruz zikri ya. Jadi harus punya itu, orang-orang tua punya wiritan Fatihah, sewaktu-waktu ada gunanya. Lebih-lebih nanti di alam kubur. Jadi asaruz zikir itu bisa terlihat pada anggota manusia, anggota badannya, jawarihnya, mukanya bisa ya. Orang yang kadang-kadang zikirnya udah agak penuh dan dosanya nggak begitu gencar gitu, itu asaruz zikirnya bisa kelihatan pada mukanya. Mukanya kalau kita lihat itu seperti kita melihat sesuatu, seperti kita makan sesuatu yang bergizi gitu. Ya, lihat mukanya hati kita senang, nggak bikin sumpah. Itu nur daripada zikirnya tadi sudah memancar pada mukanya. Makanya ada orang tuh yang mengandung vitamin. Kalau kita ketemu sama dia, kita sakit gigi langsung sembuh. Ketemu aja sakit gigi langsung sembuh. Itu hasaruz zikir, nur daripada zikir tadi. Tapi ada juga muka yang mengandung pestisida, itu ada juga itu. Kalau kita ketemu tuh langsung gigi kita kumat, langsung jantung kumat, perut kumat, langsung sakit. Karena mukanya mengandung pestisida. Ya kemarin tuh ada itu orang dikirimi takjil, diberi racun ini, ya, langsung mati yang makan. Itu bukan dari masjid itu ya, itu kan memang urusan percintaan itu kan isu, bukan dari masjid itu. Jadi orang dikirim buka puasa karena nggak kenal, nggak mau, tukang ojeknya malah dimakan sama dia, akhirnya mati. Nah ada juga muka manusia yang mengandung pestisida, itu ada. Kalau kita ketemu tuh langsung sumpah pikiran kita mungkinnya. Ada itu. Tapi ada juga mukanya yang mengandung vitamin. Itu kita ketemu kita langsung terbuka jalan kita. Terang hati kita dibawanya. Ada juga itu. Nah itu asaruz zikir. Walakin la yazharu, dan tetapinya tidak bisa zohir apa asar tadi ya. Artinya nggak bisa keluar apa bekas zikir tadi. Wa yata'aggadu, dan tidak bisa kokoh apa asar ya, nggak bisa dimanfaatkan, nggak bisa keluar, nggak bisa nampak, nggak bisa dimanfaatkan. Illa indal mawadhabati,
kecuali di dalam mengistiqomai, mengajakkan. Jadi kecuali dilakukan secara istiqomah. Nah, baru ada karomahnya. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Nah, istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 keramat. Jadi kalau orang udah istiqomah nanti karomahnya keluar sendiri. Ya. Jadi pertama, supaya zikir itu ada asarnya, ada efeknya. Ya. Kalau orang biasanya orang kebatinan, ya, orang yang mengolah tenaga batin, tenaga dalam, itu tenaga dalamnya itu bisa dikeluarkannya lewat matanya, lewat tangannya, atau lewat kakinya. Itu dia bisa melakukan itu pertama karena dia rutin. Zikir sama, kalau udah rutin berzikir, ya istiqomah, ya, nggak umat-umatan, nah nanti bisa tuh. Ya. Watikrori, dan mengulang-ulang. Nah, zikir nggak boleh sekali doang, diulang. Kayak baca tadi, subhanallah, 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 100 kali. Naik lagi subhanallah, subhanallah, agak cepat, subhanallah, 1000 kali. Agak cepat lagi, subhanallah, 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 10.000 kali. Nanti insya Allah kalau udah 10.000 kali, barulah keluar nurnya. Nah, kalau hanya 100 kali ya belum. Kenapa? Karena masih tukar tambah dengan dosa kita. Kenapa sih nggak kelihatan? Karena dia tukar tambah dengan bater dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Akhirnya ya nggak kelihatan. Samalah kita punya tabungan. Kita nabung 15 juta. Utang kita 20 juta. Ya duit yang 15 juta ini nggak ada hasilnya, malah kurang. Kenapa? Karena utangnya lebih banyak daripada tabungannya. Sama orang ibadah begitu juga. Kenapa sih orang kok rajin ibadah begitu-begitu aja? Karena tukar tambah dengan maksiatnya. Kita teruskan, wa fi'li kulli wirdin minha, dan melakukan tiap-tiap wirid minha daripada aurat tadi, biwaktin di dalam waktu takhusu yang mengkhususkan siapa orang hu kepada aurat. Waktunya pun harus khusus supaya keluar asarnya tadi. Di samping dilakukan istiqomah, ya, diulang-ulang, dan waktunya harus tertentu, nggak boleh sebisanya. Nah, kalau jadi wong Jawa sak kuberi ra oleh, sak kuberi ra ono papane. Harus waktu yang ditentukan, misalnya jam 2 malam sampai subuh, ya terus jam 2 malam bangun sampai subuh, wirid aja terus, nggak usah mikir karomahnya, nanti keluar sendiri. Ya. Karomah itu kalau udah keluar kayak matahari keluar di ufuk timur, nggak ada yang bisa nutup kalau udah keluar. Tapi kalau belum keluar ya kayak matahari tenggelam di ufuk barat, nggak ada yang bisa ngeluarin, hanya Allah yang bisa. Makanya lillah saja, tapi terus ya, terus laksanakan wadifah wirid-wiridnya. Itulah cara membangun masa depan yang sesungguhnya. Wa fi kulli wirdin minha fi waqtin yakhusuhu wa ilam takun, maka jika tidak ada kamu, mimman adalah setengah dari orang yastauriku yang menghabiskan siapa orang, jami'a saati kepada semua waktunya, lailihi malamnya, wa naharian siangnya, biwadhaifil khaira dengan beberapa wirid-wirid, ya itu maqam tajrid ya. Jadi kalau orang makom tajrid itu kerjanya cuma wirid, ngaji, wirid, sholat, ngaji, wirid, sholat, ngaji, wirid, sholat, itu aja kerjanya. Itu makom tajrid. Rezekinya dari Allah, Allah yang ngatur. Dia nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke kantor, ya, nggak perlu dagang, nggak perlu macam-macam, nggak perlu neko-neko. Rezekinya dari Allah. Itu orang tajrid. Kalau kita nggak masuk kelompok itu, ya,
Karena masuk kelompok tajrid ini sulit. 1001 mungkin 1.000.001. Nah kalau nggak kuat gimana? Nggak kemasuk orang yang ibadah terus ya. Jadi kalau orang tajrid itu kayak kiai-kiai di pondok pesantren itu bisa. Ya, dia ngajar aja kerjanya. Jadi selesai subuh baca Quran, ngajar santrinya jam 6 sampai jam 8. Di jam 8 ngajar kitab, jam 9 duha, terus zikir, mau zuhur istirahat, nanti selesai zuhur ngajar lagi sampai asar zikir lagi sampai maghrib. Maghrib ngimamin sholat, selesai maghrib ngajar lagi ya, sampai isya nanti ngajar lagi sampai jam 10 jam 11, kemudian tahajud zikir istirahat sebentar, gitu aja terus tuh orang-orang pondok. Nah kalau kita nggak termasuk yang seperti itu ya, karena kita nggak di pondok, terus gimana? Faj'al maka jadikalah laka bagimu aurat dan beberapa wirid tuwazifu yang melaksanakan kamu alaiha atas aurat fi awqatin di dalam beberapa waktu mahsusatin yang tertentu. Nah khusus saja, misal selesai subuh wirid baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali selesai subuh. Luar biasa nurnya itu, karena itu udah komplit itu, ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbirnya, ada tahlilnya juga. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu cara obat itu B kompleks itu. Vitaminnya lengkap itu. Ya. Nah itu dibutuhkan jiwa kita. Ya, kalau enggak jiwa kita jadi kering. Jadi kalau kita tidak termasuk orang yang tajrid, yang menghabiskan waktunya ibadah dan mempasrahkan perkara dunianya kepada Allah, terserah Allah lah, maka kita bikin wirid itu minimal selesai subuh 1 jam, nanti selesai asar 1 jam, cukup itu. Selesai mau kita isi apa terserah. Selesai subuh sejam membaca Quran, tidak masalah, atau selawat atau tasbih, pokoknya sejam. Kalau belum sejam jangan berdiri dulu, tunggu sejam. Nanti selesai asar 1 jam, apapun yang terjadi selesai asar wirid 1 jam. Nah gitu aja terus, itu termasuk wirid. Nah nanti kalau itu diistiqomahkan ya, kira-kira nanti dapat beberapa waktu 40 hari ya, 4 tahun atau berapa, tingkatan istiqomah pertama 40 hari, nanti akan keluar karomahnya. Alaiha fi awqatin makhsusatin wa taqdiha dan mengqadha ya. Siapa orang kepada aurat tadi, mahma sewaktu-waktu tinggal ya, mahma fa'atatska sewaktu-waktu meninggalkan kamu pada wirid tadi ya. Jadi kalau misalnya selesai asar kita mau wirid, ada tamu ya, nanti kita qadha malam hari wirid itu. Makanya yang bagus itu wirid hitungan. Selesai asar baca Fatihah 113 kali misalnya, selesai asar. Begitu kita selesai sholat asar ada tamunya ngantar duit lagi, gimana nih? Nah wiridnya nanti diqadha malam hari 113 kali, nggak boleh tidak diqadha. Kalau nggak diqadha asarnya nanti akan melemah, ibarat kabel putus. Jadi kalau kabelnya putus ya nggak nyambung, nggak ada setrumnya. Jadi diqadha.
Fatatska lita'ta dan nafsu. Sewaktu-waktu meninggalkan kamu, lita'ta dan nafsu, supaya menghendaki apa nafsu ya, amuhafazata kepada menjaga alaiha atas aurat ya, supaya wirid itu nggak dimain-mainin, itu penting itu ya. Jadi senjatanya masuk nanti ke alam gaib, di samping butuh di dunia. Kalau nggak punya wirid besok di kuburan ya nggak ada apa-apa. Jadi nabung sekarang untuk kepentingan di alam kuburnya nanti. Jadi lita'ta dan nafsul al muhafazata 'alaiha ya. Kenapa harus diqadha? Supaya tidak membiasakan meninggalkan wirid. Jadi kalau misalnya orang wirid itu begini ya, kalau sekali udah ditinggal, nah besok ketagihan. Misalnya udah biasa sholat duha, terus surah sholat duha sekali ditinggal aman. Ini lama-lama besok nggak sholat duha lagi, keenakan. Bangun malam sama, tadinya rajin wirid, la ilallah, la ilaha illallah. Sekali ditinggal, enak nggak ada apa-apa, ditinggal lagi, nggak ada apa-apa, tinggal lagi, nggak ada apa-apa. Besoknya nggak ada wirid-wirid lagi, ya, bengi yang ngorok, kalau nggak ngobrol yang ngobrol nggak jelas. Nah, itu. Jadi wirid-wirid itu kalau ditinggal langsung qadha, supaya apa? Asarnya nggak putus. Duha aja kalau nggak dibiasakan nggak bisa, ya kan? Kita tahu fadilahnya duha. Duha itu sholat yang sinarnya warna hijau. Jadi wong Jawa hijau royo-royo. Bab dunia, bab ekonomi itu duha solusinya. Pengen duit banyak ya duha lah. Kadang subuh aja nggak sholat pengen duit banyak, duit dari Hong Kong nggak bisa. Duha. Kalau urusannya dengan Allah, kecuali urusannya dengan setan nggak perlu doa. Kalau urusannya dengan Allah, rezekinya dari Allah, duha untuk bab rezeki. Ini dagangan lagi berat nih lakunya, duha. Sholat duha, obatnya itu. Kenapa? Nurnya sholat duha itu warnanya hijau. Hijau itu kesuburan untuk masalah ekonomi. Kalau tahajud nurnya putih untuk masalah hati. Wa mata aisat mingkan nafsu innaka la tasma'u bi rabbika. Kalau nggak ngerti ilmu ya repot. Kadang ngerti aja nggak dilakukan kok, apalagi nggak ngerti. Wa mata aisat, dan sewaktu-waktu putus mingka darimu apa nafsu ya. Innaka sesungguhnya kamu la tasmau jangan menggampangkan kamu bitarki auradika dengan meninggalkan beberapa wiridmu ya. Hatta tadarakaha sehingga menyusuli kamu kepada aurat bil qadha dengan cara di qadha. Jadi jangan gampang-gampang meninggalkan wirid. Jadi kalau ditinggal, qadha. Misalnya tiap selesai sholat asar baca Quran setengah juz, wirid itu. Terus begitu selesai sholat asar mau baca Quran setengah juz, ada tamu. Ya, tamu ngantar duit lagi. Akhirnya gimana? Nggak wirid. Nah, gimana caranya? Nanti malam diqadha.
baca setengah juz. Jangan ditinggal, kalau ditinggal sekali ditinggal terus akhirnya. Ujung-ujungnya nggak wirid ya. Fa'atat badarta, maka cepat-cepat siapa kamu ila fi'liha, kepada melakukan aurat, fi awqatiha, di dalam waktunya wirid tadi. Misalnya duha keteledor sekali, nah besoknya jangan keteledor lagi. Ini kalau keteledor sekali terus santai-santai, akhirnya keteledor terus, akhirnya nggak duha-duha. Waqad qala Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Saqaf, apa kata Syekh Abdurrahman? Malam yakun la wirdun fahuwa kirdun. Man, siapa orangnya, lam yakun, yang tidak ada baginya, man lahu, apa wirid ya. Bahwa maka adapun man, kirdun, adalah monyet. Nah, dikata Abdurrahman bin Saqaf. Jadi orang kalau nggak punya wirid itu kayak bingung ya. Jadi makhluk Allah yang paling bingung itu monyet. Kenapa? Monyet itu bisa mikir dikit. Nah, dia bisa mikir dikit tapi bleng. Kalau kita lihat kambing itu kan cuek modelnya ya. Lihat aja kalau mau disembelih pas hari raya itu, kambing itu temannya udah disembelih dia cuek aja, nggak kelihatan bingung, nggak kelihatan takut. Tapi kalau monyet itu sedang makan kelihatan bingung. Nah, gini-gini aja. Kenapa? Ya. Jadi monyet itu makhluk Allah yang bisa mikir dikit, tapi nggak begitu kuat pikirannya, sehingga dia bingung antara ingat dan lupa monyet. Nah, itulah keadaannya orang yang nggak punya wirid, terutama besok di alam kuburnya. Jadi kata Abdurrahman Saqaf radhiyallahu an, malam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang nggak punya wirid, maka dia seperti kirdun, artinya bingung ya. Kayak orang sibuk padahal nggak ada yang nyibukin itu, ya sibuk karena PDW. Kayak naik sepeda motor misalnya kencang-kencang, padahal sampai di rumah tidur aja dia, tapi naiknya kencang-kencang, akhirnya ketabrak ya. Itu bingung namanya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya.